Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, dan selamat beribadah. Baik jemaat yang hadir di gereja ataupun jemaat yang berada di rumah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Tata kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus Gereja Kristen Pasundan Bandung, hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 dengan tema "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?". Kebaktian ini akan dilayani oleh Pendeta Dina Esterina SSI. Saudaraku, sebagai gereja kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ia pergi bukan untuk meninggalkan kita sendiri, tetapi justru untuk menyediakan tempat bagi kita kelak bersama-sama dengan Dia. Ia naik ke surga supaya kita melanjutkan karya kasih-Nya di tengah dunia ini. Ia mau kita semua menjadi umat yang terus menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan keseluruhan hidup kita. Pertanyaan yang dilontarkan para malaikat kepada orang-orang yang melihat peristiwa Yesus naik ke surga, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" juga ditujukan kepada semua. Pengharapan dan penantian dan akan kedatangan Kristus kembali haruslah dijalani dengan melakukan apa yang Kristus kehendaki dari kita, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih, saya undang berdiri dan marilah kita puji nama Tuhan bersama-sama dari PKJ 92 bait 1 sampai 3. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tatanya, sorga mulia, karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Ku akui dengan iman, Dia Rajaku.
sujudlah menyembah Raja yang adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian nas pembimbing kita sambut dengan PKJ 267. Damai di dunia dan kita dutanya, damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita awali dengan doa pengakuan secara pribadi dalam saat teduh dan dilanjutkan dalam doa bersama secara litani. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami memuji Engkau yang telah datang ke dunia sebagai pelayan bagi semua orang. Engkau telah menunjukkan belas kasih-Mu kepada banyak orang dengan memperhatikan mereka, membela, serta menunjukkan keberpihakan kepada yang lemah. Dengan demikian, Engkau telah menjadi gembala dan sahabat yang baik. Sudah sepantasnya kami sebagai umat-Mu juga melakukan hal yang sama seperti teladan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Hanya saja, kami sering gagal melakukan kehendak-Mu dan bercermin pada teladan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena hanya berdiri dan melihat ke langit, tanpa mau melihat kenyataan yang ada di sekitar kami. Kami berharap akan surga, tetapi kami gagal menciptakan suasana surgawi di tengah hidup ini, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kini, baruilah kami dalam anugerah-Mu, ciptakanlah kami jadi ciptaan yang baru menurut kehendak-Mu. Jadikanlah kami seperti bejana yang siap dibentuk kembali supaya seturut dengan rencana-Mu. Dan ajarilah kami untuk juga melihat apa yang ada di sekitar kehidupan ini dan menunjukkan kasih di dalamnya. Amin. Kita nyanyikan pujian dari PKJ 42 bait 1-3, kumohon pengampunan. Kumohon pengampunan Tuhan akan segala dosa yang banyak kulakukan Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku Tuhan sesat dari jalan-Mu. Kau gunung harapanku Tuhan, sumber kehidupanku, tempat perlindunganku Tuhan dari jerat penggoda. Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana dituliskan di dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudaraku, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita beritakan pada saudara yang dengan tulus mengaku dosa dari hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Dan dengarlah berita petunjuk hidup baru bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan dalam Yesus Kristus, sebagaimana dituliskan Galatia 5 ayat 13-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat disilakan duduk, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 429 bait 1 dan 3. Banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang
Kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berlebar. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Saudara-saudaraku, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita untuk kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan di perayaan kenaikan Kristus ke surga pada saat ini. Bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkaulah surya di dalam hidup kami, terang yang membawa kami pada hidup dan keselamatan. Pimpin kami dan tuntun kami agar kami dapat memahami sabda-Mu dan hamba-Mu dimampukan mewartakannya sebagai bagian dari tugas perutusan sebagai pelayan-Mu. Berikan kami kejujuran dan ketulusan dan mampukan kami agar melakukan sabda-Mu, hidup berkomitmen pada panggilan pelayanan, perutusan dalam penyertaan dan topangan-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 11, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian tertulis. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan para sahabat rasakan pada saat ini di rumah. Di dalam sukacita kita atas peringatan kenaikan Kristus ke surga, ada saudara-saudara kita yang juga telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah suci Ramadan dan kembali lahir baru di Idul Fitri pada saat ini. Tetapi masih dalam situasi pandemik. Lelah, itu bisa saja kita alami di dalam kehidupan. Lalu kita kemudian di dalam kelelahan itu bisa saja juga melihat di ujung ada harapan. Meskipun setahun lebih pandemi ini kita alami, kejenuhan itu luar biasa. Mungkin menghinggapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita bisa menyadari mungkin beberapa orang memutuskan keluar rumah, berjalan-jalan keluar, meskipun saya tahu mungkin pada saat ini di kota Bandung juga penuh. Di mana-mana orang mau berwisata, ya, karena orang dilarang keluar kota. Lalu ada juga yang menembus apapun risiko agar bisa mudik supaya bisa bertahan hidup di desa atau di kampung saja. Kota-kota ditinggalkan seiring usaha yang mengalami penurunan omset dan bangkrut di mana-mana. Semua perusahaan dipenuhi depresi akut dari setiap karyawan karena setiap hari semuanya deg-degan, was-was, berembus kabar bisa saja PHK terjadi pada siapa saja. Lalu kemudian Bapak, Ibu, Saudara, inilah fenomena yang terjadi, vaksin ada. Ya, harapan lain timbul di tengah semua kondisi kegelapan yang menjadi jawaban dari persoalan pada saat ini. Dan kondisi seperti ini juga yang terjadi menjadi latar belakang pengantar Rasul Lukas pada Theophilus dalam perikop yang kita baca pada pagi ini. Ada sebuah cahaya yang terang di ujung jalan yang menyinari kegelapan ketika kegelisahan dan ketakutan melingkupi para murid yang tahu kalau Yesus mati, tapi kemudian mendapati kenyataan bahwa kematiannya itu bukanlah akhir dari segalanya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Di sisi yang lain dalam kisah kenaikan Kristus, para murid kemudian diingatkan oleh para malaikat ketika menyaksikan Kristus naik ke atas surga, supaya mereka tidak boleh terlalu lama mendongak terpaku pada Kristus. Kenapa? Kalau kita melihat sebenarnya ada dua alasan Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama adalah Kristus ingin mengingatkan gereja, Bapak, Ibu, dan saya bahwa tugasnya di dunia sudah selesai. Dan dia akan hadir dalam wujud rohnya yang akan menyertai kita di dalam pengembaraan kita dalam dunia ini, dalam tugas perutusan kita. Maka surga itu turun ke dalam dunia bukan dalam wujud Allah yang memanusia, melainkan melalui karya Roh Kudus yang hidup, yang memakai kita sebagai kaki tangan Tuhan, alat Tuhan. Dan hal inilah yang membuat kita menyadari bahwa alasan kenaikan Kristus ke surga adalah agar kita sebagai gereja mandiri dan dewasa di dalam iman. Artinya apa? Artinya adalah gereja hidup bukan lagi soal pribadinya, tetapi hidup bagi sesama. Mau memikirkan keselamatan bumi, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, itu menjadi bagian dari tugas gereja, tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita diutus untuk mewartakan kabar baik karena Injil adalah kabar baik. Meskipun hidup sehari-hari tidak mudah, mungkin Bapak, Ibu, Saudara, sahabat berkata, hidup saya sudah susah.
di PHK, ya, ketar-ketir apakah besok masih bisa makan atau tidak, bagaimana mungkin bisa bersaksi. Ya. Tetapi ketika kita diutus untuk mewartakan kabar baik, maka kita diundang untuk bersaksi di dalam keseharian kita. Didewasakan melalui masalah, dibentuk Tuhan meskipun ada tantangan. Dituntut untuk punya tanggung jawab dalam semua berkat-berkat yang kita miliki. Kita dituntut dalam tugas panggilan dan perutusan untuk berhikmat. Dan musuh kita untuk bisa bersaksi itu cuma satu Bapak Ibu Saudara, yaitu rasa malas. Karena gereja bisa saja menanggapi kenaikan Kristus dengan terus menerus menatap dan tidak kembali ke kota tempat pelayanan, yaitu Yerusalem. Kenapa? Karena takut dan malas memikul salib. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, hal yang paling mendasar, ya kata Romo Eko Wahyu begitu, hal yang paling manusia takuti dalam hidup ini bukan setan. Seringkali bukan itu. Tapi hal yang paling ditakuti oleh manusia dalam dunia ini, dalam hidupnya itu komitmen. Karena banyak pasangan takut tidak bisa berkomitmen, mereka bercerai. Karena banyak pelayan Tuhan takut tidak bisa berkomitmen, maka malas melayani. Karena takut berkomitmen, capek mengasuh anak, tidak mau belajar mendidik anak. Karena malas menyikapi perubahan, maka dengan berbagai alasan kita susah mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Termasuk mungkin kalau saya boleh bilang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bisa malas lagi berkomitmen datang ke gereja karena sudah terlalu enak di rumah. Hati-hati, gereja sudah mulai berkebaktian ragawi. Tetapi apakah nanti kita akan kembali datang ke gedung gereja atau sudah merasa nyaman di rumah? Nah Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita dituntut untuk punya kesanggupan berinovasi, ya, yang tidak akan ditemukan pada generasi saat ini, yang bermain musik pada saat ini, pada hari ini Bapak Ibu. Rata-rata itu ya bisa, ya meskipun Pak Ucok masih muda ya, awet muda begitu kan. Rata-rata generasi Z, generasi Alpha, ya kan? Generasi yang katanya generasi strawberry. Karena generasi yang dilimpahi kemudahan, sekaligus generasi yang akan mengisi seumur hidup mereka dalam dunia untuk mencari solusi hidup yang lebih mudah. Generasi yang paling bahagia katanya, ya. Generasi sekarang itu generasi anak-anak yang lahir pada era ini adalah anak-anak yang paling happy, anak-anak yang paling bahagia. Karena tidak seperti orang tua mereka susah, mau ke gereja susah, mau dengar khotbah susah. Sekarang gampang, tinggal lihat YouTube langsung bisa dengar orang. Ya. Kita ditantang pada saat ini untuk ada bersama-sama dengan generasi yang berjuang mencari solusi untuk hidup yang lebih enak, lebih nyaman. Tetapi sekaligus juga memberikan sebuah tantangan bagaimana kesaksian hidupnya orang Kristen pada saat ini harus tetap mengutamakan komitmen. Komitmen yang diisi dengan landasan nilai hidup yang jujur, yang otentik, yang kuat. Yang sebagian besar itu dimiliki oleh generasi-generasi penatua gereja ya pada saat ini, yang rata-rata ya mungkin ada baby boomers, ada milenial juga. Saya masih milenial ya, saya nggak berani bilang saya generasi alpha. Termasuk soal komitmen ya Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana komitmen ini dihubungkan dengan iman kita pada kenaikan Kristus pada saat ini? Mari kita tatap Yerusalem kita masing-masing. Murid-murid dilarang keluar dari Yerusalem oleh Yesus. Tetapi kemudian ketika mereka menyaksikan Kristus naik ke surga, mereka diminta pergi pulang ke Yerusalem. Kita semua punya Yerusalem kita masing-masing. Keluarga, pekerjaan, pelayanan,
Indonesia dengan segala persoalannya, alam yang makin menderita, PR-nya anak-anak kita, cucu kita begitu ya. Ini adalah Yerusalem di mana kita harus mengarahkan pandangan kita, melakukan sesuatu dalam komitmen, tekun dan pantang menyerah. Kenapa menjadi saksi Kristus itu harus punya sifat tekun dan pantang menyerah? Karena ada keyakinan, kata Kristus. Dengan semua tantangan yang ada, dengan semua persoalan yang ada, kata Yesus, kamu pasti bisa bersama-sama dengan aku, kata Yesus. Kenapa? Karena ada roh Allah yang akan dicurahkan kepada gerejanya, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan malaikat mengatakan bahwa sama seperti kamu melihat Yesus terangkat ke surga meninggalkan kamu, maka dia pun akan datang kembali dengan cara yang sama kamu melihat dia naik ke surga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya yang baik itu pasti menang, yang jujur dan asli itu akan kelihatan, keadilan dan kebaikan akan memunculkan terang. Kebohongan dan kepalsuan juga tidak akan tersembunyi, kejahatan itu pasti dihancurkan. Allah akan menjadi hakim atas semua ketika Kristus akan datang seperti dia naik ke surga. Jadi pesannya apa? Jangan menyerah menjadi orang baik. Jangan menyerah menjadi orang yang berintegritas, berhati tulus, berkata dan bertindak benar, membenarkan apa yang keliru, mengingatkan kesalahan, memiliki visi besar bagi dunia yang lebih baik. Kalau anak-anakku, adik-adikku, sahabat-sahabatku ya, anak-anak pemuda, anak-anak remaja punya mimpi yang besar bagi dunia ini. Pertahankan cita-cita itu. Kalau punya mimpi mau seperti BTS, ya mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh nggak terlalu tahu BTS siapa ya. Itu adalah salah satu idol K-pop Korea yang anak cucu Bapak Ibu suka sekali. Nggak masalah untuk bermimpi seperti BTS, karena BTS punya mimpi untuk membuat dunia bebas dari kekerasan. Saya dengar pidatonya RM dan teman-teman di PBB, sehingga mereka menjadi duta perdamaian PBB. Mereka bukan hanya sekadar idol, bukan hanya sekadar selebritis, tapi mereka punya mimpi, punya visi. Ya. Dan dengan kekuatan kasih, penerimaan, kekuatan dari roh Allah, kita akan disempurnakan melalui pertolongan dan kekuatan dari roh Allah itu dalam diri kita. Jangan lagi menatap ke langit, pergi dan jalanilah panggilan kita di Yerusalem kita masing-masing. Karena kebangkitan Kristus akan membawa sebuah era yang baru, zaman yang baru, suasana yang baru, new normal dalam kehidupan iman para murid. Ada sebuah penelitian yang rada-rada pesimis begitu dengan spiritualitas orang Kristen setelah setahun lebih ini dilanda pandemi. Tetapi apakah pesimisme itu, sinis itu akan terjadi atau tidak? Gereja yang akan menentukan. Bagaimana kita bisa menyiapkan spiritualitas generasi muda, spiritualitas kita semua dan yang lain-lain Bapak Ibu Saudara. Ketika murid-murid menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh guru mereka itu benar, janjinya itu digenapi, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka seperti yatim piatu. Jadi kalau kita berkata sekarang ini sulit, tambah sulit, sangat sulit, tidak bisa apa-apa, jangan dulu pesimis. Ya. Dan justru malah kita diminta untuk segera mengabarkan kebangkitan Kristus itu. Meskipun mereka mau buru-buru keluar dari rumah mereka untuk bermisi, tapi Yesus memerintahkan mereka untuk tetap diam di Yerusalem. Jadi kenaikan Kristus kan akan kita jelang 10 hari kemudian akan Pentakosta kan Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa kita menanti-nantikan roh Allah itu seperti para murid setelah hari kenaikan Kristus? Karena Roh Kudus itu unik. Ya. Roh Allah itu unik. Roh Kudus itu menginginkan ada saatnya kita aktif melayani. Ada saatnya juga kita butuh
diam mendengarkan Tuhan dan menantikan apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Ada waktunya kita bergerak, ada waktunya kita diam, ada waktunya kita teduh, ada waktunya kita membutuhkan keteduhan, ketenangan itu supaya ada kekuatan, kedamaian, kesiapan, keberanian. Dan ini kerja Roh Kudus. Di Pentakosta nanti kita akan bersama-sama melihat bahwa Roh Allah itu kerjanya tertib, tidak serampangan. Roh Allah itu bekerja memberi kita hikmat dalam ketenangan. Ya. Dan juga ketika Yesus naik ke surga, kita ditunjukkan bahwa itulah tempat Kristus. Bahwa Kristus gak sama dengan kita itu manusia berdosa, tetapi Tuhan itu kudus. Kenaikan Kristus mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Kita harus minta kekuatan pada Tuhan untuk bisa bersaksi, nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Benar-benar menatap ke surga dan memohon kekuatan darinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menyongsong kenaikan Kristus ke surga dengan kesiapan batin untuk mau terus tekun dan tidak menyerah di dalam hidup. Ya, karena sesusah-susahnya hidup masih lebih baik daripada mati. Dan ada begitu banyak orang yang sangat ingin hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan apa yang terjadi di India, jangankan hidup, mati saja susah di sana. Jadi di antara semua kegelapan dan kesulitan yang kita miliki pada saat ini, bersyukurlah kalau kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Nah, karena itu marilah kita songsong kenaikan Kristus ke surga, berdoa menantikan Roh-Nya yang akan menemani kita dalam perjalanan kita di dunia ini. Selamat merayakan kenaikan Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama menyaksikan pujian virtual yang disampaikan oleh vokal grup SMKA GKP Bandung. Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi manusia. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi manusia. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah nama-Nya. Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi manusia. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi manusia. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah nama-Nya. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah nama-Nya. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah nama-Nya. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus naik ke surga. Hosana, Hosana, pujilah nama-Nya.
Jemaat diundang untuk berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya layak kekal yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memasuki persembahan syukur pada Tuhan. Nyatakanlah syukurmu melalui persembahan syukur ini sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening atas nama Jemaat GKP Bandung. Persembahan diiringi dengan nyanyian dari PKJ 277 bait 1 dan 2. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemericik. Sekalipun diriku Memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara, saya undang untuk berdiri dan marilah kita berdoa mempersembahkan persembahan syukur yang telah kita kumpulkan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan ajarilah kami terus untuk belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Tolong kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik supaya dapat dipergunakan di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan terlebih kesaksian kami selaku gereja-Mu. Berkatilah hidup kami dan cukupkanlah menurut kemurahan kasih-Mu. Juga ajari kami untuk dapat berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari nyanyian Jemaat PKJ 277, bait yang ketiga. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun sudi. Tapi jika aku
mempunyai kasih. Tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita bersyafaat sebagai ungkapan syukur atas sabda Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami ini lemah dan rapuh, tak berdaya untuk berdedikasi dan setia melayani, suka malas dan bersungut, mau mengambil yang paling gampang dalam hidup kami, tak suka bekerja keras dan berkorban dalam memikul salib. Melalui syafaat ini kami memohon, karuniakan kepada kami ketahanan iman untuk setia dan taat, menjadi orang-orang yang berani mengambil risiko dalam kehidupan, menjalani panggilan sebagai orang Kristen. Dalam tekanan dan pergumulan, jangan sampai kami menjadi lemah iman, apalagi tawar hati, lalu terjerumus dalam kejahatan. Allah Bapa, tolonglah mereka yang sedang sakit, hiburkan di ranjang mereka agar mereka tetap meyakini Engkau setia. Kuatkan keluarga yang mendampingi agar tak pernah putus asa. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka karena kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Secara khusus keluarga besar almarhumah Ibu Yohana Pontororing, supaya mereka dapat melanjutkan hidup dalam ketenangan dan keteguhan iman. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang seperti kami nampak berusaha keras menahan laju mudik, meski ada yang tidak bisa terbendung karena benturan ekonomi. Kami memohon belas kasihan-Mu di tengah kekhawatiran akan mutasi virus. Kami khawatir, namun tetap percaya akan pertolongan dan kasih-Mu bagi kami. Kami mendoakan mereka yang masih dirawat di ruang-ruang isolasi, bahkan negara-negara yang mengalami gelombang kedua COVID-19. Tuhan, peliharalah kehidupan mereka dan pulihkanlah. Kasihanilah kami. Kami mendoakan pelaksanaan vaksinasi dan segala dilematika di dalamnya. Kami berdoa agar di tengah kesulitan keuangan nasional bahkan global, masih banyak orang yang waras dan baik hati yang tidak memanfaatkan keadaan untuk memperkaya diri sendiri. Agar vaksinasi ini tidak menjadi alat ekonomi dan politisasi, tapi sungguh dapat dipakai meredam pandemi di negeri ini. Kami mendoakan pasangan yang merayakan HUT pernikahan dan segala pergumulan mereka. Tolong mereka agar selalu setia dan saling cinta. Kami mendoakan mereka yang bertambah usia, agar hikmat bijaksana memenuhi hati dan pikiran mereka, dan mereka makin dewasa dalam iman. Kami membawa semua keluh kesah kami dan mengingat perjalanan iman kami dalam panggilan untuk terus membagikan kasih Tuhan melalui perbuatan baik bagi sesama. Dalam perjuangan demi kebenaran dan keadilan, kami beserta Kristus dan disertai Kristus sampai Tuhan memanggil kami pulang. Terimalah doa kami Tuhan yang kami ucapkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri dan kita nyanyikan pujian pengutusan kita. Ladang menguni
sekitarku harus dituai segera. Suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja. Jadi penuai di ladang dunia, taat berbakti pada yang punyanya, kepada Yesus Raja kasih aku serahkan hidupku, jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Kini dunia makin bertingkah oleh kuasa maut kejam. Jutaan jiwa yang menderita di dalam dosa tenggelam. Lama mereka sudah menanti dan mengharapkan kabar surgawi, kepada Yesus Raja kasih aku serahkan hidupku, jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Aku terpanggil jadi saksinya, kabarkan Injil yang kudus, agar semua umat di dunia percaya Yesus penebus. Api kasih-Nya biar menyala dalam hatiku selama-lamanya, kepada Yesus Raja
Saudaraku, kita telah sama-sama mendengar firman Tuhan yang mengajar kita untuk tidak berdiri dan melihat ke langit terus-menerus lalu tidak melakukan apa-apa. Sabda Tuhan menyatakan bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan seraya kita terus berada dalam pengharapan dan menantikan kedatangan Kristus kembali sebagai Raja bagi kita sekalian. Bekerjalah selagi hari masih siang, nyatakanlah kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera di dalam hidup keseharian kita. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. 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 Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari Kebon Jati 108, kami Majelis Jemaat GKP Bandung dan semua yang melayani pada hari ini mengucapkan selamat memperingati kenaikan Kristus ke surga. Kiranya kasih, damai Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita dan memberikan kepada kita kegembiraan dan sukacita pada hari ini. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Sampai berjumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.